kita mulai aja ya, Ya, sesi boleh. wawancaranya. Mungkin sebelum kita wawancara, kita introduksi diri kita dulu ya. Saya Yoel. Kalau bagian memang di sini saya salah satu sertifikasi untuk K3 umum di pusat perbelanjaan sini di Kings. Ya. Kalau untuk bagian lainnya sebetulnya saya di sekretaris perusahaan. Ya, tapi orang harus untuk K3 umum di tempat ini. Kalau Bapak? Kalau saya Pak Tata mungkin bisa, saya sebagai manajer teknisi di sini Ya. mungkin sedikit bisa Pak Pulau misalnya nanti pertanyaan-pertanyaan. Oh, siap. Oke, betul. Ya, terima kasih Pak. Mungkin masuk pertanyaan dulu. Mau siapa mulai? Udah. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana sistem K3 yang diterapkan di pusat perbelanjaan ini, Pak? Ya. Kalau sistem K3 kita itu bisa dibilang tergolong masih baru. Saya sertifikasinya sebetulnya baru di awal tahun ini. Ya, jadi tapi terlepas dari itu, dari semenjak dari proses pembangunan itu sistem K3-nya sudah ada. Cuma untuk sertifikasinya saja saya baru di awal tahun ini. Nah, untuk sistem K3 yang diterapkan di sini sebetulnya secara menyeluruh sudah berjalan. Salah satunya dari mulai peralatan, kemudian dari peralatan servis, kemudian ruangan-ruangan juga sudah dilengkapi dengan baik simbol maupun dari semuanya itu. Jadi penerapannya sih kita sudah langsung di area. Masuk ke pertanyaan kedua ya. Apa tujuan utama pusat perbelanjaan dalam menerapkan program K3 ini? Ya, sudah pasti yang pertama tujuan utamanya ada di kita untuk menerapkan K3 itu untuk keselamatan daripada safety pekerja-pekerja kita maupun dari safety kita secara operasional. Ya, itu menjadi penting karena memang kita di pusat perbelanjaan juga tidak menutup kemungkinan untuk ada hal-hal yang mungkin yang baik secara internal maupun eksternal. Eksternal itu berarti kepada pengunjung, gitu ya, orang-orang yang eksternal, maupun di internal kita ya karyawan-karyawan kita sendiri untuk melakukan sebuah pencegahan gitu ya, ataupun ada sebuah penanggulangan apabila ada kecelakaan kerja gitu, lebih ke safety itu keamanan di area gedung sih gitu. Itu untuk tujuan utamanya di pusat perbelanjaan. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana kebijakan pemeliharaan sistem serta fasilitas K3 yang berlaku di pusat perbelanjaan ini? Ya, kalau untuk nanti mungkin Pak Cece juga kalau ada yang ditambahkan silakan. Jadi ini kalau untuk kebijakan sebetulnya Pak SOP K3 kita lakukan untuk beberapa hal juga di setiap kalau di dua seperti catatannya itu di dalam lingkungan kerja ya. Di dalam lingkungan kerja kita sudah ada beberapa SOP seperti ada pengerjaan itu wajib menggunakan Safety gear. Ya, betul. Ya. Kalau misalkan sistem operasional di ini gimana? Jadi kan biasanya kebijakan-kebijakan kayak misalkan maintenance lift, maintenance eskalator, terus misalkan pengecekan area-area mall gitu, misalkan setiap lagi ada kegiatan. Untuk teknis mungkin sebelum operasional dari jam 8 kita sampai jam 10 untuk kita teknis pengerjaannya juga ya, sistemnya ada safety-nya, terus ada enggaknya gitu sih. Kan tergantung di area kerjaan kita. Jadi kalau 10 safety ya kita pakai safety. Ya ada SOP yang diterapkan di situ. Kalau untuk maintenance dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi 10 operasional kita lakukan. Kalau kesananya kan kita sudah operasional, jadi kita standby kita paling pengetahuan pengecekan. Jadi kalau boleh saya tambahkan sedikit untuk pemeliharaan gedung gitu ya, maintenance itu semua kita menggunakan SOP juga. Jadi ada beberapa peralatan safety yang memang setiap kali ada maintenance wajib digunakan. Nah itu
sistem kebijakan atau yang SOP yang ada di sini. Jadi setiap yang berhubungan dengan pekerjaan dengan utilitas gedung, ya seperti tadi yang disebutkan, misalkan eskalator, lift, hal yang lainnya semua gitu ya, ada pemeliharaan di generator set gitu ya, di genset misalnya, atau di tempat-tempat kita yang menggunakan mesin yang memang ada risiko-risiko di situ, pasti kita memiliki SOP untuk menggunakan alat-alat safety yang kita punya. Oke, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan keempat. Paling tambahin, tadi kan Bapak bilang ada dua ini, ada dalam lingkungan, ya satu lagi dalam. Ya begini, eksternalnya ya seperti kepada pengunjung, di beberapa tempat kita juga area-area yang mungkin memang di situ berbahaya, misalkan atau di situ ada pelawatan apar, jangan sembarangan untuk ada sign-signnya ya, tombol alarm sistem kita, gitu ya. Terus di beberapa tempat juga kita ada tulisan misalkan exit, jalur evakuasi, gitu. Itu kan hal-hal ketiga juga sebetulnya yang berhubungan dengan pengunjung, untuk mereka tahu ketika ada keadaan darurat apa yang harus mereka lakukan. Nah itu sih. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. yang bagaimana Kings ini mengelola limbah, khususnya limbah berbahaya jika ada? Kita limbah, kalau untuk dari sisi kita ya di operasional, memang untuk limbahnya tidak terlalu tidak masuk ke dalam kategori bahaya tinggi mungkin gitu ya, masih rendah, seperti ya lampu paling ya. Sisa-sisa itu kan lampu kan, baterai, ya. Tapi memang secara aturan kita ada TPS limbah B3 secara khusus. Kemudian itu biasanya hasil-hasil dari tenan-tenan juga yang berhubungan dengan limbah. Nah itu kita pisahkan dari tempat penampungan sampah yang umum. Ada limbah organik dan anorganik. Iya, betul. Atau misalkan pemilahan. Kalau dibilang berbahaya sebetulnya sih kita nggak ada berbahaya sih. Jadi Pusat perbelanjaannya paling bahaya juga mentok ya ada sih. Ya, paling limbah-limbah domestik kan yang misalkan jajanan, makanan, ini Limbah lemak paling. minyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita ingin melakukan wawancara di bidang industri, terutama di sebuah PT, dan kebetulan kita di sini berempat sebagai mahasiswa dari Politeknik Manufaktur Bandung. Di sini ada saya Muhammad Arif Furqan dan teman saya di sini ada Fauzan, ada juga Fahri dan Ilyasa. Mungkin di sini ada salah satu narasumber yang akan kita wawancara ya, bisa perkenalkan diri Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayan dari PT Multiplatform System. Kalau bidangnya di sini sebagai apa? Kalau di sini sih bidangnya sih di bidang marketing. Karena dulunya juga saya
lulusan teknik industri juga ngebahas K3, juga ngelihat juga kondisi di sini, jadinya ditunjuk buat mengikuti wawancara ini. Oke, baik. Mungkin kita selanjutnya langsung masuk ke bagian pertanyaan ya untuk wawancara ketiga. Mungkin boleh dimulai. Kalau gitu gini, pertanyaan pertama untuk wawancara kali ini, kalau di sini kan adalah sebuah perusahaan software, di mana kebanyakan perusahaan software ini lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan ketimbang daripada di sebuah plan gitu. Mungkin di sini yang bersangkut paut dengan K3 itu adalah di masalah kesehatan. Di pertama ini untuk K3 kesehatan di sini bagaimana untuk para karyawan yang sedang bekerja, apakah mereka secara full day akan berada dalam ruangan mengerjakan suatu proyek, atau biasanya dilakukan ada istirahat, kegiatan olahraga rutin, atau kegiatan kesehatan selain dari itu. Oke. Untuk kegiatan pengerjaan teman-teman software itu full time ya, dari jam 9 sampai jam 6. Untuk istirahat itu di jam 12 sampai jam 1. Seperti itu. Untuk mungkin untuk kesehatan dari teman-teman software sih, kalau misalkan berhalangan untuk datang ke kantor gitu, tapi masih ingin mengerjakan kerjaan gitu ya, kita ada program work from home gitu. Oke, Seperti itu. siap. Kalau misalkan mengenai yang tadi kesehatan gitu, perkara misalkan sakit, medical check up, asuransi dan sebagainya itu, apakah disediakan untuk di PT ini? Untuk asuransi sih kita belum ada ya. Oke. Untuk kesehatan, teman-teman di sini yang mungkin yang lebih ke arah kalau misalkan dari diri pribadinya, kalau misalkan eh, tidak bisa ke kantor ya mengabari manajemen, kalau misalkan tidak bisa ke kantor, seperti itu. Baik. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan boleh diajukan dari teman-teman yang lain. Kalau mau dilanjut, ini mungkin udah masuk ke mulai ke proyeknya ya. Nah, gimana sih manajemen menangani dan melaporkan kecelakaan atau insiden yang terjadi di dalam suatu proyek? Mungkin ini lebih ke komunikasi ke orang lapangannya ya. Orang lapangannya, kalau misalkan kalau kita sih sampai saat ini gitu ya, belum mengalami insiden kecelakaan kerja di lapangan. Tetapi kalau misalkan untuk komunikasi sih, kita kalau misalkan terjadi seperti itu ya langsung menghubungi manajemen gitu untuk ditindaklanjuti seperti apa nanti di lapangannya, seperti itu. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana tantangan utama dari PT MPS ini tentang pengelolaan K3? Mungkin dari saya sih melihat tantangan kita tuh yang pertama, eh, dari alat-alat ya, alat-alat keselamatan kerja masih terbatas, hanya sebatas dari sarung tangan, helm proyek, seperti itu. Untuk safety yang lain, sama safety boot disediakan di sini. Terus mungkin dari segi kerapihan teman-teman juga mungkin nanti bisa ngecek juga gitu kan. Mungkin untuk kenyamanan dari teman-teman untuk bekerja di sini mungkin kurang nyaman karena yang pertama belum adanya rak khusus untuk alat-alat gitu, untuk display juga masih belum ada, seperti itu. Kalau untuk kondisi di lapangan sih mungkin kami untuk alat keselamatan kerja belum terlalu lengkap ya, karena kita ngelihat dulu kondisi kondisi di lapangannya, pekerjaannya. Oh mungkin teman-teman butuh alat ini untuk keselamatan kerja, seperti itu. Terus mungkin pertanyaan dari saya, di perusahaan ini ada gak sih potensi bahaya yang timbul gitu dalam bekerja? Dan bagaimana mengidentifikasi potensi bahaya sendiri? Untuk potensi bahaya sih kemungkinan
nggak ada sih ya, Ada. nggak ada. Karena ya untuk apa pengerjaan hardware, terus juga apa untuk software gitu, apalagi software ya banyaknya kan di depan laptop kan. Mungkin kalau misalkan kita menangani potensi bahaya untuk pengerjaan kayak panel, karena kan ngebor, terus apa bikin panel itu kita mengutamakan keselamatan kerja sih. Kayak misalkan pakai sarung tangan gitu, pakai sepatu kayak gitu. Mungkin masih berkaitan tadi dengan identifikasi bahaya ya. Jadi kalau misalkan dari pekerjaan gitu, pekerjaan software, mungkin secara langsung nggak ada gitu dampak bahaya. Iya. Tapi kalau misalkan kegiatan kayak misalkan kan salah satu yang ketiga itu ada kayak misalkan kegiatan yang dilakukan terus-menerus berulang-ulang. Oh iya, iya Nah, pasti. seperti itu kan biasanya juga menyebabkan mungkin lelah, fatigu gitu. Itu dan juga mungkin kesehatan mental, Oh iya. dan postur tubuh yang kurang baik juga mungkin bisa mempengaruhi. eh Lalu untuk sebenarnya sih ini masih ke K3, cuman Iya. dalam rangka 5R gitu, kebersihan, kebersihan. Dan kalau misalkan kita nanti akan lihat kan biasanya di sini setiap perusahaan biasanya Iya. pasti ada logistiknya, Ada penyimpanan. logistik. Nah, mungkin kalau di sini untuk penyimpanan logistik berhubungan dengan 5R ini, apa sih yang dilakukan biar misalkan ada barang itu terjaga rapi, terus barangnya dirawat gitu supaya tidak rusak, dan barang-barang supaya tidak hilang gitu. Jadi inventory di perusahaan ini seperti apa? Kalau inventory, kita punya warehouse di dekat ruang meeting. Cuman sih kebanyakan teman-teman hardware sih banyaknya nyimpan barang-barangnya di ruangannya gitu. Jadi kayak misalkan kabel, kayak gitu biar gak ribet gitu. Nah, masalahnya adalah tim hardware itu nggak punya rak khusus buat nyimpan itu, masih kekurangan itu. Jadi untuk kerapihan seperti itu. Ya menyambung lagi tentang aktif gitu. Sebenarnya kita sih fleksibel ya. Kalau misalkan teman-teman software misalkan mau istirahat dulu, misalkan kayak mau apa kemasi dulu atau kayak gimana sih kita fleksibel sih buat nggak jatuh di Iya, biar ya. Mungkin selanjutnya apakah ada pemeliharaan rutin dari hardware sama software? Kalau pemeliharaan rutin sih kita belum ada ya kayak misalkan seminggu sekali, 2 bulan sekali sih kalau untuk itu. Paling kalau misalkan untuk alat-alat sih ya paling pengecekannya ya ini aja sih serusaknya aja sih gitu, belum ada rutin harus berapa bulan sekali gitu kan, harusnya kan kayak gitu kan kita dicek kayak gitu. Selanjutnya mungkin dari saya, bagaimana manajemen mendorong keterlibatan karyawan dalam inisiatif pencegahan ketiganya itu sendiri, ada namanya mendorong keterlibatannya gimana gitu? Oh iya, teman-teman hardware kan biasanya yang ini kan yang apa untuk barang tolong disimpannya di sini misalkan, atau barang ini mau digunain lagi atau enggak gitu. Jadi emang udah ada dorongan untuk kerapihan, dari segi kerapihan. Cuman ya dilihat dari kebiasaan gitu, kebiasaan teman-teman di sini, terus juga belum ada ketegasan dari ya kurangnya ketegasan dari manajemen gitu, terus juga dari segi display untuk taruh barang itu sih yang lebih mempengaruhi. Teman-teman belum apa ya, belum terlalu ini ke K3 gitu. Kayak gitu. Mau dilanjut Ya. pastinya perusahaan akan terus berkembang. Jadi apa saja rencana untuk program ke depan untuk meningkatkan praktik keselamatan dan kesehatan di perusahaan ini? Mungkin yang pertama dari segi display ya. Untuk dari segi display agar kerapihan dari tempat kerjanya, terus juga dari segi kenyamanan juga ditingkatkan lagi. Dari alat-alat keselamatan kerja juga kami juga pengennya sih lebih banyak lagi gitu. Dari segi kesehatan juga teman-teman di sini juga diperhatikan seperti itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita sekarang ada di laboratorium DCS. Dan sekarang kita akan melakukan wawancara dengan salah satu petugas di dalam laboratorium DCS ini. Di sini ada saya sebagai pewawancara nama saya Muhammad Tarik Jafar, diiringi dengan dua teman saya. Dan di sini ada narasumber, bisa diperkenalkan diri. Ya, saya Ade Hasan di sini PLP di lab robotik. Mungkin sekarang kita lanjut masuk ke wawancara di laboratorium DCS ini ya. Oke, sebelumnya mungkin ada yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu. Soalnya di sini kayaknya laboratorium DCS ini adalah laboratorium gabungan dulu, sebelumnya adalah lab robotik di sebelah sini karena. Nah, sekarang setelah renovasi satu laboratorium ini digabung. Boleh diceritakan dulu nggak nih Mas, kira-kira kenapa digabung dan sekarang itu sebenarnya statusnya jadi laboratorium di sini? Oke, jadi memang betul ya sebelumnya laboratorium ini terpisah. Ada beberapa laboratorium yang sebelumnya tidak ada di lantai 3. Nah, karena pertimbangan keterpautan keterpautan rungkun ilmu ya maksudnya, jadi di sini kan ada DCS, ada robotik, ada sistem kendali. Jadi dengan alasan itu maka laboratorium ini disatukan gitu. Tidak begitu halnya juga dengan laboratorium yang lain seperti rungkun ilmunya di informatik maka dipindahkan ke lantai 4. Begitupun juga ada yang mekatronik gitu. Jadi memang lab ini harapannya supaya bisa lebih berkolaborasi gitu. Harapannya seperti itu. Tapi berarti sekarang nama laboratorium ini laboratorium apa? Nah, jadi di lantai 3 ini laboratorium robotik, tetapi ada beberapa peralatan DCS. Nah, kalau yang luar sebelah sana itu laboratorium sistem kendali dan pemodelan. Ya, pemodelan. So. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan wawancara ya Mas. Dan di sini ada beberapa yang ingin kami tanyakan mengenai hasil observasi kami. Mungkin di sini kita lihat sudah terdapat banyak rambu-rambu di sini, rambu-rambu atau simbol-simbol yang menandakan sebuah peringatan, terus ada peringatan bahaya juga. Cuman di sini disayangkan ada beberapa yang simbolnya mungkin rada tertutup, misalkan kayak yang untuk lab series ini terdapat beberapa simbol hati-hati, ada benda di atas, jadi kita ada kepalanya terbentur gitu kan, tapi ditempatkannya di belakang, jadi mungkin ada beberapa kayak gitu. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan itu mengenai teknisnya gitu. Di sini kalau misalkan kita ada kejadian-kejadian tanpa yang kita sadari gitu, mungkin kita tahu ada beberapa yang udah yang udah kita pelajari gitu resiko-resikonya, tapi pas ketika kita lagi melakukan praktikum di sini ya ada di dalam kelas ini, dalam laboratorium ini, kita tuh kadang-kadang mungkin gak sadar. Nah, di sini kalau terjadi sesuatu gitu, kira-kira penanganan utamanya untuk ketiga kira-kira bagaimana? Untuk penanganan sendiri tergantung dari jenis kasus ya, case by case. Jadi misalkan penanganannya tentang elektrikal, bisa kalau hanya untuk overload misalkan si Harusnya si arusnya over dan MCB-nya trip bisa dilakukan. Untuk penanganan misalkan masalah kecelakaan dan lain-lain, tentu di bawah juga sudah ada K3 ya, puskes itu. Ataupun maladministrasi juga bisa terjadi kesalahan, misalkan ada prosedur-prosedurnya salah gitu. Tapi intinya dari sekian banyak kesalahan itu yang
yang memiliki responsibility tanggung jawab untuk praktikum sebetulnya bersama, tetapi diwakilkan dengan PLT ini. Jadi kalaupun ada apa-apa masalah teknis biasanya eh, yang biasanya untuk melakukan tindakan itu ke PLP-nya dulu. Karena kan dalam hal ini PLP ini yang bertugas di lab. Lalu apakah ada pernah terjadi Insiden-insiden yang minor atau mungkin besar. Di sini ya, seingat saya sih insiden nggak ada lagi insiden karena mungkin peralatannya gitu ya. Cuman di sini mungkin yang masih dikhawatirkan itu ada beberapa, kalau yang saya perhatikan itu kurangnya alat pemadam kebakaran. Karena alat pemadam kebakaran kan harusnya di setiap tempat itu ada, ini ada building mungkin di dalam, tapi di sini saya temukan ada di luar kotak pemadam tapi nggak ada pemadam kebakaran. Nah, yang kedua juga mungkin di sini tuh yang perlu dikhawatirkan itu adalah tentang kayak tadi sumber angin, sumber listrik. Dan di sini tuh mungkin yang dikhawatirkan itu kalau misalkan kayak sumber angin, yang saya alami adalah ketika kita praktik sistem kendali di sini kita menggunakan sumber angin dan kita colokkan itu terdapat suara yang sangat berisik. Nah, mungkin di sini kurang ada peringatan untuk setiap kali kita memakai sumber angin, terus mungkin kurang juga ada peralatan yang dipakai untuk meredam suara, atau mungkin alatnya yang bisa diganti untuk menggantikan kebisingan itu. Terus ada juga misalkan kayak sumber listrik, mas, di sini sumber listriknya mungkin yang masih kurang rapi untuk tertutup. Jadi di sini mungkin ketika kita ada kabelnya mungkin dia isinya, ataupun kabel-kabel mungkin yang masih bergelimpangan. Kira-kira kalau misalkan ke depannya kira-kira apa yang dilakukan oleh dari tim PLP dan tim laboratorium ini yang bisa dilakukan supaya untuk mengalihkan ini? Oke, terima kasih. Tadi kan yang disampaikan itu feedback ya dari kalian selaku mahasiswa. Untuk kedepannya sebenarnya seperti yang saya bilang, lab ini ya milik bersama gitu. Jadi responsibility yang terhadap kegiatan di lab ini multi layer ya, dari mahasiswa, PLP, bahkan dari sampai ke tingkat kajian dan sampai ke tingkat direksi lah. Tapi terkait hal itu memang layaknya kan lab ini ya ada program continuous improvement ya, setiap bulan atau setiap saat terus melakukan perbaikan. Kalaupun ada masukan dan lain-lain, ya tentunya nanti akan menjadi bahan ya, itu suatu hal yang biasa. Karena ini mulai dari lab ini dari awal gitu sampai tertata, sampai seperti ini ada proses sebelum praktikum ya. Sebenarnya pada dasarnya sih ada beberapa penjelasan lah, dan kayak SOP dan lain-lain gitu. Cuman memang di sini teknisnya, karakter laboratoriumnya lebih banyak eksploitasi gitu. Beda seperti dengan yang di mekanik. Kalau di mekanik itu SOP, terus cara penggunaan, sampai inventaris lah, barang-barang yang berbahaya dan lain-lain harus diperhatikan. Jadi di sini memang sedikit tidak terasa gitu yang luas, karena di banyak karakter labnya itu kayak analisis dan tidak peralatannya tidak memiliki nilai resiko yang tinggi gitu, seperti mesin atau pengecekan logam lebih bahaya lagi.
Mungkin selanjutnya pertanyaan tadi saya mengenai ini ya, kerapihan, kebersihan gitu, perawatan dan sebagainya. Nah, di sini kan di lab DCS ini ternyata banyak komponen kalau kita lihat ya. Pertama dari mesin sendiri punya banyak komponen. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan alat-alat komponen yang mungkin bisa dipakai dalam praktikum gitu. Nah, di sini kira-kira ada tanggapannya nggak untuk 5R ini? Jadi kayak misalkan alat itu gimana harus supaya rapih, bisa dirawat, dan gimana kalau misalkan di laboratorium ini tempatnya terdapat banyak komponen-komponen, kardus-kardus yang kita kurang pahami juga isinya apa. Nah, itu kira-kira gimana tanggapannya? Tanggapan saya sebenarnya kompleksitas penggunaan 5R itu tidak sesimpel yang dibayangkan gitu. Karena kalau kita hanya konteksnya 5R, kalau pengalaman saya pernah bekerja kan di perusahaan di Jepang gitu. Konteks 5R itu memang lama terbentuk. Ini juga kegiatan di lab ini kan terlihat katakanlah 5R-nya belum maksimal ya, karena kan ada mahasiswa yang di sini juga terus berganti saat tugas akhir gitu, kalian praktikum juga dan lain-lain gitu. Memang harus terus intinya harus terus terus dilaksanakan terus. Mungkin salah satu penerapan 5R di sini untuk yang rawatan rapih gitu, kayak misalkan tiap kali kita pemakaian laboratorium ini kita harus membersihkan ruangan, membalikan kursi yang kita pakai, membalikan komponen yang kita pinjam, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merawat hingga mendadak di sini. Ya, betul. Selanjutnya dalam rangka K3, apakah ada maintenance berkala gitu dari alat-alat di sini? Harusnya kegiatan maintenance itu di Jumat ya, di Jumat. Kegiatan maintenance, kegiatan saya mempersiapkan lah untuk minggu depan gitu, baik dari kebersihan atau kerapian. Kalau kegiatan maintenance itu dilakukan, cuman belum dibuat schedule rutin gitu. Kalau kalian tahu di manajemen maintenance itu kan ada yang infeksi, small repair. Tapi kalaupun ada yang rusak selama ini juga dilakukan perbaikan. Setelah bertahun, alat ini kan sudah existing berapa tahun juga gitu. Apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam menjaga K3 di laboratorium ini? Tantangan ya paling konsistensi aja. Tapi itu suatu hal yang wajar. Tapi kan segala sesuatu ada tantangannya kan. Gak gampang. Konsistensi dan membangun kesadaran mungkin ya. Mungkin di sini hambatannya adalah karena yang subjek yang dilakukan itu adalah mahasiswanya gitu, dan mahasiswa di sini itu kan silih berganti setiap tahun, dan jadi dibutuhkan effort yang besar ya untuk melakukan K3 di sini. K3. Udah tutup ya. Mungkin karena sudah habis pertanyaan dari kami tutup aja wawancara hari ini. Terima kasih banyak Mas Ade, dan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya Mas